Christos Genate, Doxa Sate. Selamat Natal adik-adik dan teman-teman semua. Perayaan kelahiran Yesus Kristus dirayakan setiap tanggal 25 Desember menurut kalender Julian yang jatuh pada tanggal 7 Januari menurut kalender Gregorian atau kalender yang kita pakai sehari-hari. Umat Ortodoks merayakan ini dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Namun sesungguhnya inti dari Natal bukanlah soal hadiah, Sinterklas, atau kelap-kelip pohon cemara ya. Tetapi adalah tentang inkarnasi, firman Allah yang menjadi manusia. Sehingga gereja Ortodoks mengajarkan untuk sungguh-sungguh mempersiapkan hati dengan berpuasa selama 40 hari sebelumnya. Mengapa disebut kelahiran Tuhan Yesus? Apakah Tuhan kita tidak kekal? Bukan begitu ya. Yang dimaksud dengan kelahiran Tuhan adalah kelahirannya dalam daging atau kelahirannya sebagai manusia. Tetapi dalam keadaan ilahinya, Allah maupun firman-Nya dan Roh-Nya adalah kekal, tanpa awal dan tanpa akhir, sehingga tidak dilahirkan. Mari sama-sama kita dengarkan kisah kelahiran Tuhan yang tercatat dalam Injil Matius dan Lukas. Pada zaman itu, Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk melakukan pendaftaran seluruh penduduk. Semua orang diharuskan untuk kembali ke kota asalnya supaya mereka dapat mendaftarkan diri. Begitu pula dengan Yusuf dan Maria. Mereka pergi dari Nazaret ke kota asalnya, yakni Bethlehem, kota Daud. Sebab mereka adalah keturunan Raja Daud. Pada waktu itu, Maria sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Bethlehem adalah kota kecil, dan karena banyaknya orang yang sama-sama keturunan Daud datang, semua penginapan menjadi penuh. Malam itu, Yusuf berusaha keras untuk mencari penginapan, tetapi tidak ada tempat bagi mereka. Akhirnya Yusuf menemukan sebuah tempat layaknya goa yang biasa digunakan untuk kandang ternak. Maria bersalin di situ. Ia melahirkan seorang anak laki-laki yang sulung, lalu dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Dan Yusuf menamai ia Yesus, sesuai dengan yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Di daerah itu ada segenap gembala yang tengah menjaga kawanan ternak di waktu malam. Tiba-tiba malaikat Tuhan datang dan bersinar sangat terang seperti siang hari. Tentu saja mereka semua ketakutan. Namun malaikat Tuhan berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Kemudian sejumlah besar malaikat menampakkan diri dan memuliakan Allah dengan berkata, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Sesudah para malaikat meninggalkan mereka, gembala-gembala itu cepat-cepat berangkat ke Bethlehem untuk menyaksikan sendiri kabar yang telah mereka dengar. Ketika mereka menemukan Maria, Yusuf dan bayi Yesus, mereka bersukacita dan menyembahnya. Kemudian datanglah pula orang-orang Majus dari timur yang menantikan kelahiran Kristus. Mereka melihat bintang dan mengikutinya untuk menemukan Sang Mesias. Pada waktu itu, Raja Herodes memerintah atas tanah Yudea. Ia adalah raja yang jahat, yang ditakuti dan dibenci orang.
Ketika Herodes mendengar kabar itu, ia mengundang orang-orang Majus ke istananya dan meminta agar mereka memberi kabar kepadanya segera sesudah menemukan Yesus, agar ia bisa datang dan turut menyembahnya. Tetapi ia berbohong. Itu dilakukannya agar ia bisa membunuh Yesus yang disebut Raja orang Yahudi, sebab ia tidak mau posisinya digantikan orang lain. Maka pergilah orang-orang Majus itu, dan lihat, bintang itu memimpin mereka. Menurut Jana Suci Yohanes Krisostomos, bintang itu bukanlah bintang biasa, melainkan kuasa surgawi atau malaikat dalam rupa bintang. Ketika mereka menemukan bayi Kristus, sujudlah mereka menyembahnya. Mereka mempersembahkan kepadanya emas, kemenyan, dan mur. Dan setelah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sekarang, yuk kita pelajari makna ikon kelahiran Kristus. Di bagian tengah ikon terdapat bayi Kristus yang terbaring dalam palungan. Ia mengenakan kain lampin. Kain ini menggambarkan pakaian dikenakan orang mati. Sebab Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia melalui jalan kematiannya. Palungannya berada di dalam sebuah gua yang juga melambangkan penguburannya kelak. Di bagian atas terdapat lingkaran berwarna biru yang disebut mandorla. Kakak sudah pernah jelaskan di video yang berjudul Mengenal Ikon bagian 2 ya. Mandorla ini menggambarkan hadirat Allah dan kemuliaannya. Dari mandorla memancar cahaya ke arah bayi Yesus, hendak mengungkapkan bahwa Yesus ini adalah firman Allah, berasal dari surga, turun ke bumi menjadi manusia. Di samping bayi Kristus, Theotokos duduk, namun ia mengalihkan wajahnya dari Sang Mesias, karena ia merasa tak layak. Anak yang dikandungnya bukanlah anak biasa, tapi sungguh-sungguh yang ilahi mengenakan tubuh jasmani. Di bagian bawah sebelah kiri ada Yusuf tunangan Sang Theotokos, tengah dicobai oleh roh keraguan-raguan. Roh jahat itu digambarkan dengan laki-laki tua. Yusuf bertanya dalam batinnya, bagaimana mungkin ada seorang gadis perawan melahirkan anak? Hal ini menggambarkan hati manusia yang sering ragu dan tidak percaya pada kuasa Allah. Namun Theotokos berdoa baginya. Wajahnya mengarah ke Yusuf, memohonkan kekuatan dari Tuhan untuk dia. Demikian pula Theotokos selalu berdoa bagi kita, terutama di saat kita dilanda ketidakpercayaan. Di bagian atas sebelah kiri ada segenap malaikat yang bernyanyi memuliakan Allah, seperti tercatat dalam Lukas 2 ayat 13-14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di bagian kiri tengah ada orang-orang Majus dari timur yang mengikuti bintang untuk mencari Kristus. Menurut tradisi gereja, mereka ini bernama Baltasar, Gaspar, dan Melchior. Jika kita lihat lebih teliti dari ketiga orang ini, yang satu terlihat masih muda dan tidak berjenggot, yang satunya terlihat lebih tua dari yang pertama, dan yang ketiga terlihat paling tua karena berambut putih dan berjenggot. Hal ini hendak menunjukkan bahwa kabar sukacita keselamatan tersedia bagi semua orang di segala usia. Kemudian di bagian kanan atas ada seorang malaikat yang datang kepada para gembala untuk memberitakan kelahiran Kristus. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Lukas 2 ayat 9-10. Perhatikan, di samping para raja dari timur yang menerima kabar sukacita, para gembala juga mendengar kabar yang sama.
Mereka mungkin orang-orang sederhana dan tidak memiliki banyak harta kekayaan. Tetapi Kristus datang bagi setiap manusia, tua atau muda, kaya atau miskin, terpandang atau sederhana. Semuanya beroleh bagian di dalam Kristus. Lalu di bagian kanan bawah ada wanita yang sedang memandikan bayi Yesus. Ini hendak menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh manusia seutuhnya. Ia juga dimandikan dan dirawat sebagaimana bayi pada umumnya. Dan menurut tradisi, wanita yang memandikan tubuh Tuhan bernama Salome. Terakhir, kedua ekor hewan yang ada di tengah di dekat bayi Yesus Kristus, yaitu lembu dan keledai. Lembu melambangkan bangsa Israel, karena menurut hukum Taurat, hewan ini halal dimakan. Sedangkan keledai melambangkan bangsa di luar Israel, karena menurut hukum Taurat, hewan ini haram untuk dimakan. Kedua hewan ini menggambarkan kedua pihak, yaitu bangsa Israel dan non-Israel yang didamaikan dalam Kristus, dan keduanya berhak menerima rahmat keselamatan. Seperti tertulis dalam Efesus 2 ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Dan juga dalam ayat 17-18, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikian penjelasan mengenai perayaan kelahiran Tuhan Yesus. Mohon dipelajari dan diingat ya.